Hai. Selamat datang di podcast kita yang sangat amat berbudaya dan culture ini. Selalu berbudaya dan culture sama, tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa sih podcast ini dibilang sangat amat berbudaya dan culture? Nah, karena di podcast kali ini kita akan bahas tentang background kita ya, latar belakang kita yang berbeda-beda gitu. Dan sebenarnya budaya-budaya yang kita punya ataupun nilai-nilai yang kita bawa dari latar belakang kita, apakah itu sebenarnya relevan gitu sampai di dunia digital atau di dunia yang ada saat ini gitu. Tapi di sini kita ngebahasnya bukan teori ya, mungkin kita lebih bahas yang kehidupan sehari-hari Yang lebih santai pastinya ya. Benar, makanya dari itu topik yang bakal kita bawain di podcast kali ini adalah how modern lifestyle make Gen Z forget ethnic culture and how culture is still relevant in this modern era. Asik. Baca. Cerita dulu lah kita dari background budaya apa, kita dari suku apa, jadi biar tahu lah kebiasaan kita di sebelum kita antar budaya ini yang jadi satu, yang komunikasinya tetap sama itu gimana sebelumnya. Nah, ya udah mungkin gue mulai dulu ya. Kalau gue sendiri itu sebenarnya udah mix banget. Kakek nenek dua-duanya udah beda. Terus jadi ke bapak ibu juga udah beda. Gue secara kesukuan, secara etnisitas, gue itu keturunan Padang, keturunan Batak, keturunan Jawa, sama keturunan Betawi. Ada 4 darah itu di dalam tubuh gue ini. Terus ya udah mungkin kebudayaan yang bisa gue rasa itu lumayan banyaknya dari budaya Betawi. Tapi budaya Betawi ini biasanya soal makan, soal ya budaya fisik lah. Contohnya tadi makanan. Di setiap lebaran tuh nggak pernah skip yang namanya sayur besan. Itu kayak sayur yang isinya labu-labu gitu. Dan ya udah itu tuh jadi satu hal yang tradisional dan setiap gue lebaran tuh nggak boleh skip adanya sayur besan ini. Kayak gitu sih. Itu Labu tuh di Jawa apa namanya dah? Lupa. Apa ya? apa? Yang hijau panjang-panjang itu kan? Iya, yang kayak gitu lah pokoknya namanya sayur besan tapi ngomong besan. Dia yang bikin siapa? Besan. Iya, Oh, benar iya. banget. Yang bikin besan dari ya gimana sih ngomongnya? Jadi mertuanya. Iya. Besan tuh apa dah? Besan tuh bapak atau ibu? Bapak atau ibunya dari suami atau istri istri kita. dari anak kita. Jadi lu Oh, misalnya iya, punya iya. anak nih. Anak lu punya suami atau istri. Bapaknya itu besan lu. Nah, itu. Atau ibunya dia itu besan lu. Kayak gitu. Mertuanya anak gua. Iya. Nah, iya. itu maksudnya. Tapi ya itu ngomongnya sayur besan. Tapi kalau di Jawa ada juga sih lontong sayur. Tapi sayurnya dia pakai labu itu. Tapi kalau di Jawa begitu ya, dia pakai kuah kari gitu kalau di lebaran gua. Oke. Ya, Nah, berarti secara budaya benda tuh banyak banget ya, apalagi soal makanan tadi. Yap. Oke. Siapa nih selanjutnya? Lu dulu kan? Oke. Nah, kalau aku tuh sebenarnya keturunan dari Jawa sama Madura. Ayahku Madura, mamaku Jawa gitu. Dan kalau di rumah itu mostly ngomongnya nggak Jawa, nggak Madura, tapi pakai bahasa Indonesia. Baru kalau misalnya ayah ngomong sama teman atau ngomong sama teman, dia ngomong pakai Madura atau Jawa gitu. Jadi emang kalau misal di rumah emang kita kesadaran pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misal ngomongin soal budaya dari Jawa atau Madura apa yang bisa aku Contohin lah yang iya, bisa. yang bisa diterapin itu biasanya kalau kita di Lebaran itu Jawa yang paling kental di keluarga aku. Karena kita tuh sering banget yang namanya ngunjungin saudara-saudara yang even jauh banget atau yang tua-tua sebagai bentuk penghormatan kita gitu. Dan itu banyak banget dilakuin sama beberapa saudara-saudaraku juga gitu. Jadi emang kayak apa ya, culture-nya Jawa gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau misal di suku-suku lain tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau dari Jawa bagian aku tuh banyak kayak gitu. Kalau Maduranya lebih ke bahasanya gitu. Aku emang lebih suka prefer ngomong pakai bahasa Madura daripada Jawa. Nah, kalau misal di lingkungan sekitar aku juga itu tuh di Jember ya. Oh, beda banget, kita berdua dari Jember teman-teman. Nah di Jember itu ada yang namanya Pandalungan. Jember itu disebut sebagai kota Pandalungan yang mana ada banyak sekali percampuran atau akulturasi budaya dari Jawa atau Madura gitu. Yang kebanyakan ya yang dominan dari Jember ya. Dan meskipun beberapa orang di sekitar aku ini emang nyel Jawa, tapi orang-orang di sekitar atau lingkungannya itu Madura gitu. Jadi emang banyak banget akulturasi budaya yang emang kecampur gitu di Jember. Dan even tuh kayak ngomongnya dia Jawa, tapi itu logatnya Madura. Gitu. Dan itu sering banget dan terjadi di Jember gitu. Next, Bevan. Tapi
sebelumnya background gue tuh sebenarnya nggak ada percampuran sama sekali, semuanya pure Jawa, benar-benar Jawa semuanya, dari kakek nenek sampai ke atas udah semuanya Jawa. Bahkan pendiri Jawa itu kakek gue. Oh iya. Bercanda. Nah, kalau untuk yang biasanya budaya jangan diterapin di keluarga gue itu ya paling menghormati orang tua, lebih ke behavior bukan ke benda. Kalau ke benda sebenarnya bukan nggak ada. Adalah beberapa peninggalan dari kakek nenek kayak kebaya, terus beskap, terus apalagi keris-kerisan itu kakek gue dulu punya, itu kan dari Jawa kan. Terus sama kalau dari segi apa ya, kebiasaan atau norma itu lebih ke diterapinnya di orang lain, misal kayak orang yang lebih tua dari kita kalau lewat dari di depannya kita nunduk, terus kita kalau ngomong sama mereka volumenya diturunin, terus ngomongnya lebih halus, kalau bisa pakai bahasa kromo inggil namanya. Itu yang halus banget ya, yang halus banget, kayak misal nggih, boten, terus apalagi ya, kulo ajenge, ajenge tindak bla 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 gitu lah. Terus apalagi ya, paling ya itu doang sih ke orang tua itu, yang benar-benar di Jawa tuh benar bukan harus kayak kita tuh sangat menghormati orang tua gitu, yang sudah dicontoh, yang udah dicontohin tadi sama Afas, kayak pas kita lebaran tuh benar-benar kayak keluarga yang benar-benar jauh banget, saudara benar-benar jauh banget, itu tetap disamperin. Jadi emang bentuk penghormatannya itu tinggi banget gitu, tinggi banget, dijunjung banget gitu. Sampai benar-benar sanat-sanatnya tuh hafal gitu, orang-orang sampai hafal, terus disamperin rumahnya ini. Jadi di lebaran orang Jawa tuh biasanya lebaran tuh bisa sampai 2 minggu gara-gara nyamperin rumah saudaranya tuh yang benar-benar banyak banget. Banyak bukan karena satu kandung, tapi karena emang semua lini darahnya itu disamperin semua ya. Semua turunannya itu di even sepupu dari kakek itu tetap disamperin. Sejauh itu emang. Aku mau nambah juga. Jadi meskipun juga kita saudaranya tuh udah beda kota gitu ya. Jadi kayak misal dari Jember misal sampai ke Sumatera gitu. Itu juga kadang beberapa orang juga kadang nyamperinnya ke sana juga. Jadi emang emang bentuk penghormatan itu kayak rela ngorbanin apapun kayak nyamperin gitu. Nah ya, jadi dari tadi kalian ngomong kayak yang sifatnya behavioral gitu, aku juga jadi kepikiran sih, ada nggak sih yang di keseharian tuh budaya ngasih pengaruh ke kalian? Karena tadi yang aku bilang kan, ini tuh aku juga ada suku Bataknya, dan itu jujur ya jadinya kayak setiap seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali mungkin gitu tuh bisa yang kayak satu keluarga ngumpul dan ya udah tinggal gendreng-gendreng gitar sampai jam 2 pagi gitu. Dan aku tuh ngerasa itu salah satu budaya yang sifatnya kesukuan sih, karena datangnya dari orang-orang Batak ini kayak gitu. Berarti emang orang Batak nih emang sering banget suka nyanyi ya? Menyanyi, iya. Nyanyi jujur ya, temen gue Batak kayak gitu. Di kamar tuh berisik ngomong nyanyi lagu Batak. Nah iya, ini review dari tetangga ya. Nah itu tuh datangnya dari kesukuan berarti. Dan kalau dari budaya Jawa tuh ada nggak sih yang di keseharian gitu, atau ya tadi itu emang soal menghormati ke orang tua dan segala macamnya? Ya itu tadi palingnya ke, kalau di Jawa tuh namanya sowan ke orang tua. Ya udah salim doang, minta maaf. Kalau misal mau ngapain nih, misal yang sering banget didengar mungkin tes CPNS gitu sih, sowan dulu ke orang tua, mbahnya, minta doa, segala macamnya. Dan ada yang menurutku agak janggal sebenarnya. Nggak tahu ini sebenarnya ini entah budaya atau enggak ya, kalau di Jawa tuh sempet ada teman gua, dia tuh kalau mau berangkat tes atau segala macam, dia tuh cuci kaki ibunya, terus bekas kaki cuciannya ini diminum. Oh ya, itu mungkin ya budaya Jawa yang bener-bener masih Jawa banget gitu kan, masih ini kental ya, masih kental banget. Nah itu juga kayak aku agak mikirnya, ini orang ngapain jadi masa bekas kaki orang diminum, banyak bakteri dan segala macamnya. Terus dia bilang enggak dong, itu berkah dan segala macamnya, gini. Dan kayaknya itu juga kan terjadinya enggak untuk zaman sekarang ya, kayaknya udah enggak banyak. Nah aku jadinya kayak punya pertanyaan baru deh, kan tadi sempat dijelasin masih ada yang kayak ya nyuci kaki ibunya dan segala macamnya itu, dan kayaknya di zaman sekarang budaya yang kayak gitu tuh lebih sedikit dan kayak nggak semua orang ngelakuin itu juga. Kira-kira kalau menurut kalian tuh Gen Z tuh udah mulai ninggalin budaya nggak sih, atau kayak sebenarnya kita masih culture gitu? Kalau menurut aku ya, Gen Z itu lebih, kan Gen Z juga sekarang hidupnya ada yang namanya teknologi, dan dia bisa banget buat ekspor
apa aja yang di luar sana, di dunia barat kayak gimana, di dunia belahan dunia manapun bisa dieksplor gitu loh sama orang-orang kita sekarang gitu. Dan menurut aku adanya akulturasi budaya aja sih sebenarnya. Dan kalau untuk relevan enggaknya, mungkin budaya-budaya yang tadi di-mention sama Bevan kayak contohnya cuci kaki, orang tua diminum, itu menurut aku kayak udah apa sih gitu loh, udah enggak banget gitu loh buat sekarang gitu. Dan mungkin kalau misalnya soal ngomongin budaya yang tadi menghormati, terus sopan santun, menghormati orang tua, itu tetap aja sih relevan sampai sekarang. Dan emang mungkin cara menghadapinya beda kali ya sama orang-orang dulu gitu. Gen Z mungkin lebih punya stance-nya dia sendiri, punya pemikiran sendiri, mungkin karena juga akulturasi budaya yang dia dapat. Dan menurut aku emang pinter-pinter apa ya, menghadapin buat milah-milah. Benar, Ya paling kurang lebih budaya itu akan tetap kepake dan masih menurut gue banyak lah kayak norma tadi itu masih sangat relevan buat dipakai sampai sekarang karena mau gimana pun orang tua itu harus dihormati. Dan juga kalau misal untuk kebudayaan yang agak apa ya, agak ekstrim ya, misalnya tadi yang cuci kaki terus diminum itu menurut gue udah nggak relevan lagi dan benar-benar kayak nggak usah sesimpel itu dilihat dari kesehatan itu udah nggak bagus. Kayak pokoknya budaya yang membuat kita tertinggal jauh untuk maju itu menurut gue harus ditinggalin sih. Berarti sebenarnya kita tuh udah lebih dibilang ngelupain sebenarnya enggak ya, karena ya kayak tadi menghormatin orang tua dan ya gua nyanyi dan tetangga kos lu nyanyi di jam 2 malam itu kan datangnya dari budaya. Mungkin bisa disimpulin kalau sebenarnya kita tuh nggak jauh dari budaya, tapi budayanya udah develop, budayanya tuh udah lebih baru, lebih bisa untuk diterima di zaman sekarang, lebih disesuaikan. Jadi kayaknya untuk ngelupain budaya Gen Z enggak ya? Enggak, harusnya enggak. Tapi ini juga menjadi tantangan sih buat Gen Z ya, terutama apalagi di dunia digital ini yang kita bisa tahu meskipun kita nggak dekat, tapi dunia yang jauh pun kita tahu gitu. Ini pinter-pinter aja gimana cara kita buat nyaring, filter, dan juga ngakulturasin itu sama budaya-budaya itu aja sih. Mungkin udah ya, udah di ujung pembahasan nih kayaknya, udah cukup nggak ada yang dibahas lagi. Bener sih, karena kita udah punya kesimpulan kalau ternyata tuh budaya yang kita anut di keseharian kita tuh ya itu budaya yang udah di-develop dan udah di-update. Dan sebenarnya kalau dibilang jauh dari budaya enggak juga. Ya sudah, karena udah di ujung pembahasan, kita udahin podcastnya. Oke, terima Makasih banget udah nonton. See you.